Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di pelajaran kimia, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, lalu nanti ada penurunan titik beku, lalu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke. Materinya itu antara lain adalah kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan kimia larutan. Lalu yang kedua, mengetahui fungsi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang ketiga, dapat membedakan larutan elektrolit kuat dan lemah serta larutan non-elektrolit. Dan tujuan yang keempat adalah mengetahui contoh-contoh larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan yang kelima adalah mengetahui penurunan titik beku larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, kira-kira ini adalah mind map-nya, peta pemikiran kita yang akan kita pelajari, yaitu peta konsep kita mulai dari materi kita nanti akan membahas tentang substansi murni, lalu ada campuran, yang mana nanti ada bagian-bagiannya. Dan ini nanti yang akan kita pelajari. Ini adalah cara mudah bagaimana kita bisa menghafal materinya supaya bisa terkonsep untuk mengingat materi tentang larutan elektrolit ini dan non-elektrolit. Oke, next. Apa sih larutan itu? Nah, dalam kimia, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Nah, sebelumnya kita dapat menguji apakah larutan bersifat elektrolit atau non-elektrolit. Larutan elektrolit itu adalah larutan yang terdapat zat-zat yang membentuk ion-ion ketika dilarutkan dalam air, menghasilkan larutan yang menghantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa menyalanya lampu pada alat uji atau timbulnya gelembung gas yang dalam larutan. Nah, namanya juga larutan elektro. Nah, artinya dia larutan yang bisa menghantarkan listrik dengan baik. Oke, ada beberapa macam larutan elektrolit, yaitu berupa asam, basa kuat, dan juga garam. Nah, yang tergolong elektrolit kuat adalah pertama asam kuat. Apa saja asam kuat? Ada HCl, asam klorida, ada HClO3, ada HClO4, H2SO4, itu asam sulfat, dan HNO3. Sedangkan ada basa kuat. Basa kuat golongan alkali dan alkali tanah. Ada NaOH. NaOH itu kalau dalam sehari-hari itu sabun. Ada KOH, ada CaOH2, ada MgOH2, dan BaOH2. Nah, ini hampir sama, semuanya termasuk larutan alkali dan alkali tanah. Sedangkan yang ketiga yang termasuk elektrolit kuat adalah garam-garam yang mempunyai kelarutan tinggi, seperti NaCl. NaCl itu adalah garam dapur, KCl, Ki, atau Al2SO4 3 kali. Oke. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan elektrolit dapat dibedakan menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat itu adalah seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna pada persamaan reaksi. Ionisasi elektrolit kuat ditandai dengan satu arah panah ke kanan dengan harga derajat ionisasi adalah 1 atau alfa sama dengan 1. Nah, apa saja ciri-ciri larutan elektrolit kuat pada rangkaian alat uji? Pertama, kalau kita uji kepada lampu, lampunya akan nyala terang. Jadi ada yang terang, ada yang tidak terlalu terang, atau bahkan tidak terang. Molekul netral pada larutan hanya sedikit dan tidak ada sama sekali. Ya. Gelembung gasnya banyak dan menghasilkan banyak ion. Ini adalah ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat pada rangkaian alat uji. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya, dia lampunya akan hidup terang apabila dia merupakan elektrolit kuat. Nah, ada juga larutan elektrolit lemah. Nah, pada larutan elektrolit lemah ini tidak semua molekulnya terurai menjadi ion-ion atau tidak terionisasi dengan sempurna. Sehingga dalam larutan hanya ada sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Dalam persamaan reaksi, ionisasi elektrolit lemah ditandai dengan panah dua arah atau bolak-balik, dengan harga derajat ionisasi lebih dari 0 tapi kurang dari 1.
Nah, itu adalah elektrolit lemah. Nah, ciri-cirinya ada berupa nyala lampu redup. Nah, dia hidup tapi redup. Netral dalam larutan banyak, gelembung gasnya sedikit dan menghasilkan sedikit ion molekul. Ini adalah ciri-ciri larutan elektrolit lemah pada rangkaian alat uji. Nah, jadi kira-kira itu ilustrasinya seperti itu pada gambar yang ada di layar. Nah, yang tergolong elektrolit lemah adalah antaranya adalah asam lemah. Nah, asam lemah itu antara lain adalah CH3COH. Nah, itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu adalah asam cuka yang biasa dipakai untuk memasak atau makan bakso. Ada HCN, H2CO3 dan H2S. Nah, H2S ini hidrogen sulfida. Bakado ada basa lemah, NH4OH atau NiOH 2 kali. Dan garam-garam yang sukar larut. Ada AgCl, ada CaCrO4, dan ada PbI2. Ini adalah beberapa contoh elektrolit lemah. Nah, selain ada elektrolit, ada juga larutan non-elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit adalah larutan yang terdapat zat-zat yang merupakan molekul ketika dilarutkan dalam air, menghasilkan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, jadi kalau yang elektrolit tadi dapat menghantarkan listrik, kalau yang non-elektrolit tidak dapat mengantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa tidak ada gelembung dan tidak pula lampunya menyala pada alat uji. Nah, mengapa dikatakan larutan non-elektrolit? Nah, tidak ada molekul yang terurai menjadi ion-ion, tidak terionisasi, sehingga dalam larutan tidak ada ion-ion yang dapat mengantarkan arus listrik dengan harga derajat ionisasi 0 atau alfa sama dengan 0. Nah, apa saja ciri-ciri larutan non-elektrolit pada rangkaian alat uji? Yang pertama, lampu tidak menyala. Netral dalam larutan banyak, tidak terdapat gelembung dan tidak ada molekul yang terurai menjadi ion-ion. Ini adalah ciri-ciri larutan non-elektrolit. Nah, jadi kira-kira seperti ini ilustrasinya. Salah satu contohnya kita ujikan kepada larutan gula. Itu termasuk larutan non-elektrolit yang mana tidak menghantarkan listrik. Nah, yang tergolong non-elektrolit antara lain ada gula C12H22O11, ada etanol C2H5OH, ada urea CONH2 2 kali, ada glukosa C6H12O6, ada isopropil alkohol, pentanol, heksadekanol, dan seterusnya. Ini adalah beberapa contoh dari larutan yang merupakan non-elektrolit, tergolong non-elektrolit. Nah, jadi kalau kita masukkan ke tabel daya hantar listrik beberapa larutan, maka bisa kita simpulkan. Yang pertama untuk urea, nyala lampu tidak ada, artinya dia termasuk non-elektrolit, sedangkan gelembung gasnya juga tidak ada. Untuk amonia, nyala lampunya juga tidak ada, sedangkan gelembung gasnya ada. HCl, nyala lampu ada, sedangkan gelembung gasnya juga ada, berarti ini termasuk elektrolit. Cuka atau CH3COH, nyala lampunya tidak ada, tapi gelembung gasnya ada. Dia masih masuk non-elektrolit. Ada air aki, alkohol, H2S, air kafu, dan glukosa. Ini kesimpulan secara bagaimana yang telah diujikan. Ini kesimpulan dari apakah dia termasuk elektrolit ataupun non-elektrolit. Nah, untuk larutan 1, ada beberapa contoh soal. Ini contoh soalnya. Misal kita punya larutan 1, yaitu lampu menyala terang, banyak gelembung. Larutan 2, tidak menyala, tidak ada. Larutan ketiga, lampunya redup, banyak gelembungnya banyak. Larutan keempat, lampu tidak menyala, gelembung tidak ada. Pertanyaannya adalah, pada hasil percobaan daya hantar listrik dari beberapa larutan, dari data di atas, pasangan elektrolit manakah yang termasuk elektrolit kuat dan elektrolit lemah berturut-turut? Kira-kira mana jawabannya? Nah, maka jawabannya adalah yang termasuk elektrolit kuat itu adalah larutan 1, yang mana lampunya menyala terang dengan banyak gelembung, sedangkan elektrolit lemah itu adalah lampunya redup tapi gelembungnya banyak. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Nah, ini kira-kira peta konsep ataupun kesimpulan dari yang ada. Maaf, ini maksudnya adalah
peta konsep tentang larutan. Jadi kita sudah belajar tentang elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sekarang kita masuk kepada larutan. Nah, larutan itu nanti ada zat terlarut, ada pelarut, dan seterusnya. Mari kita uraikan satu-satu. Yang pertama kita akan mengenal tentang sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat berlarut, tetapi bergantung pada banyaknya jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Ini dikemukakan oleh Sukri dalam bukunya. Nah, ada 4 sifat koligatif yang berhubungan dengan larutan. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Yang kedua, penurunan titik beku. Yang ketiga, kenaikan titik didih. Dan keempat adalah tekanan osmotik. Nah, penurunan titik beku, apakah itu? Titik beku suatu zat cair adalah suhu di mana tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap pelarut murninya. Selisih antara titik beku larutan dengan titik beku pelarut murninya disebut penurunan titik beku larutan. Ini yang dimaksud dengan penurunan titik beku. Nah, seperti larutan non-elektrolit, besarnya penurunan titik beku pada larutan bergantung pada kemolalannya. Semakin besar kemolalan larutan, titik beku larutan semakin turun. Nah, ini konsepnya. Jadi semakin besar kemolalan larutan, titik beku larutan akan semakin turun atau dirumuskan dengan TF sama dengan M kali KF atau delta TF itu sama dengan TF larutan dikurang TF larut dikurang TF larutan. Nah, keterangannya adalah TF larut itu adalah titik beku pelarut, TF larutan adalah titik beku larutan, ada delta TF pada selisihnya, M itu molaritas, dan KF itu tetapan penurunan titik beku modal ini yang tidak ketetapan. Nah, contoh soal. Berapakah titik beku larutan yang terbuat dari 10 gram urea CONH22 kali dalam 100 gram air? Nah, yang mana kita tahu adalah massa molar urea 60 gram per mol. Sedangkan KF airnya adalah 1,8 derajat Celcius per molar. Nah, penyelesaian adalah kita cari dulu mol ureanya, yang mana kita bisa pakai rumus yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya, yaitu massa dibagi MR atau massa molekul relatif ureanya. 10 gram dibagi 60 gram per mol, sehingga menghasilkan molnya 0,17 mol. Lalu molalitas urea kita adalah mol dibagi massa air, sehingga dapatlah 0,17 dibagi 0,1 menghasilkan 1,7 mol. Sehingga kita bisa mencari titik bekunya, yaitu TF sama dengan M kali KF, sehingga 1,7 M dikali 1,86 derajat Celcius per mol, sehingga masukkan 3,16 derajat Celcius. Nah, jadi ini adalah titik beku larutan itu, yaitu sebesar 3,16 derajat Celcius di bawah 0 derajat atau pada min 3,6 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk larutan elektrolit, kita bisa mencari titik bekunya dengan M kali KF kali I. Atau delta TF itu sama dengan M kali KF tambah 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Nah, delta TF itu adalah penurunan titik beku larutan. M itu molaritas, KF itu tetapan penurunan titik beku molal, dan I itu adalah faktor Van Hoff. Ini ada ketetapannya. Oke, penerapan penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya kita membuat campuran pendingin sebagai bahan pembuatan es putar, atau membuat zat anti beku pada radiator mobil, atau mencairkan salju di jalan raya, atau anti beku dalam tubuh hewan, dan contoh lainnya adalah menentukan massa molekul relatif. Oke, inilah sumber-sumber yang kita pakai untuk pelajaran hari ini. Terima kasih telah memperhatikan. Silakan buat kesimpulan sendiri, hafal beberapa hal-hal penting yang ada pada video ini, dan semoga nanti bisa membantu menjawab soal-soal pada ujian kenaikan kelas nantinya. Oke, sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.